Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan juga Allah tidak akan pernah putus merahmati kita dengan penuh segala kebaikan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita agendakan kita membahas tentang hitungan nilai ekspor, ya. Nah, untuk hitungan nilai ekspor. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillah. Baik, berikutnya saya coba tampilkan, saya coba share. Kita hadapkan dengan satu kasus. Nah, sekali lagi, kasus yang kita sajikan ini adalah kasus yang benar-benar based on real ya. Jadi bukan mengada-ngada. Jadi kita langsung saja pada prakteknya kita lihat. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip perdagangan internasional, nah di dalamnya ada beberapa dokumen yang kita perlukan. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini adalah satu kasus perdagangan internasional ya. Nah, di sini diorientasikan kepada ekspor. Nah, kita lihat di sini ada satu letter of interest ya. Artinya di sini ada permintaan, ada kebutuhan dari pembeli. Pembelinya di sini adalah importir yang berada di satu negara. Nah, kita lihat di sini, mari kita pelajari satu persatu dari satu letter of interest atau LOI di sini. Kita lihat ini tertera tanggal 4 Oktober ya 2021. Nah, di sini siapa yang menjadi sumber ataupun pihak yang memberikan LOI atau pemesanan ini dapat kita lihat. Ini berasal dari suatu negara, dari Spanyol, dari perusahaan Alpaca Nature ya. Nah, di sini ditujukan kepada pihak yang menjadi eksportir di Indonesia. Nah, dalam hal ini ada di posisi Kota Tangerang gitu ya. Nah, ini adalah contact person, siapa yang membuat ataupun siapa orang yang membuat ataupun mengajukan LOI ini gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa permintaannya, nah seperti apa rencana kontraknya. Nah, rencananya ini akan dikontrak, jika ini berjalan dengan baik akan dikontrak sepanjang tahun. Apa produknya? Nah, di sini produknya dapat kita lihat, produknya di sini adalah pisang Cavendish ya, karena pisang Cavendish ini pisang yang saat-saat ini sedang populer di beberapa belahan dunia. Nah, di sini kita lihat seperti apa spek ataupun requirement-nya, kita lihat. Nah, di sini dibutuhkan pisang segar ya dengan kondisi dan spesifikasi tertentu. Kita lihat di sini speknya sudah kelihatan. Nah, kemudian di sini rencana pembayarannya itu dengan menggunakan metode pembayaran by LC atau letter of credit ya. Nah, perhatikan di sini quotation methods ya. Nah, jadi metode penawaran yang diharapkan oleh si pihak pembeli buyer dari Alpaca Nature Corporation ini begitu ya. Nah, penawaran itu metodenya itu dengan FOB atau CIF gitu ya. Nah, tujuan untuk pengiriman barang itu, nah pertama ini ke Valencia di Spanyol dan di Dalian Port di Cina begitu ya. Nah, sama-sama kita lihat seperti apa kuantitinya atau berapa banyak yang dibutuhkan. Nah, pertama dibutuhkan itu ada 40 metric ton ya, 40 metric ton. Kalau dikonversikan ke produk ini itu sebanding dengan 2 kontainer seukuran 40 feet ya, 40 feet. Nah, jadi 40 metric ton ini dengan pisang kondisi tersebut itu
dimuat dengan 2 kontainer seukuran 40 feet begitu ya. Nah, ini yang akan dikirim ke Valencia untuk yang 40 metric ton atau 2 kontainer. 2 kontainer. Nah, berikutnya di sini ada lagi permintaan 36 metric ton. Nah, atau equal. Nah, ini maaf, ini bukan 40 feet tapi 20 feet ya. Nah, setengah ukuran dari kontainer yang 40 feet. Nah, dengan kapasitas seperti apa? Nah, di sini kita lihat. Nah, ternyata kalau itu di packing, jadi buah-buah yang dipesan itu tadi di packing dengan kardus atau karton. Nah, satu packnya itu seukuran berat itu 20 kilogram. Nah, berarti di sini 36 metric ton. Nah, kalau tadi 40 metric ton ini 2 kontainer seukuran 40 feet. Nah, kalau di sini 36 metric ton atau ini equal atau sebanding dengan 3 kontainer ukuran 20 feet. Maaf, ini sudah terkonfirmasi oleh si buyer-nya ya. Beberapa waktu lalu buyer-nya sudah mengkonfirmasi ini dikoreksi, bukan yang 36 metric ton ini dikemas dalam kontainer seukuran 20 feet ya. Berarti di situ dibutuhkan 3 ya. Oke, kita pelajari ya kebutuhan akan dikirim kemana, ke Valencia dan Cina ya, ke Valencia Spanyol dan Dalian Cina ya. Berarti nanti di sini ada 2 dokumen modul yang kita kirim karena ini pasti dokumennya terpisah karena ditujukan kepada 2 negara yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk yang ke Valencia ini 2 kontainer untuk kontainer yang 40 feet, sedangkan untuk ke Cina 3 kontainer untuk ukuran 20 feet. Nah, di mana di dalamnya tadi kemasannya itu masing-masing satu kemasan adalah seukuran 20 kilogram. Nah, perhatikan di sini, tadi di sini kita lihat sama-sama ada quotation. Quotation method FOB dan CIF ya. Berarti diharapkan kita membuatkan penawaran harga ke buyer ini nanti itu dengan satuan harga terhitung dengan pola FOB atau CIF. Nah, apa itu FOB dan apa itu CIF? Nah, mari kita lihat. Dalam perdagangan internasional atau dalam ekspor impor, nah kita mengenal ada namanya Incoterm ya. Nah, tolong perhatikan di sini ada namanya Incoterm ya. Apa itu Incoterm? Incoterm ini adalah suatu syarat perjanjian ataupun syarat pengangkutan. Nah, sebenarnya banyak untuk Incoterm ini ada beberapa jenisnya, ada berapa syarat, ada berapa klausul syarat pengangkutan, ada banyak. Nah, cuma karena di sini kita pemula, nah, hanya beberapa poin saja yang paling pokok, yang paling umum, yang paling sering terjadi dalam kasus ekspor-impor atau perdagangan internasional. Pertama untuk Incoterm, pertama di sini ada kita sebut namanya X-Work. X-Work, nah kalau kita singkat ini adalah Echo X-Ray Whiskey ya, EXP gitu ya. Nah, maksudnya ini apa? Nah, jadi maksudnya X-Work itu adalah kewajiban utama pada pembeli ya. Pembeli di sini adalah eksportir, itu memikul semua beban biaya dan resiko terhadap barang ya. Nah, perhatikan di sini, jadi si pembeli itu memikul, menanggung semua beban ya, beban yang harus ditanggung. Nah, sementara untuk pengurusan formalitas segala sesuatunya itu selain jadi begini, pendek katanya itu untuk X-Work ini adalah suatu kontrak, syarat, pengangkutan. Penjual hanya menyediakan barang itu hanya untuk diambil si pembeli di tempat si penjual itu sendiri, atau kalau boleh kita terjemahkan, si pembeli atau si importir ini membeli dengan cara mengambil langsung di pabrik, di gudang, atau di tempat yang ditentukan oleh si penjual. Nah, berarti hanya sampai di situ ya. Istilahnya itu boleh dikatakan itu adalah timbang bayar. Jadi pembeli datang, timbang, nah bayar begitu. Nah, kemudian untuk Incoterm, nah di sini ada klausul berikutnya namanya free on board. Nah, tolong perhatikan free on board. Nah, free on board ini sering disebut namanya FOB. Nah, itu tadi ya yang diminta tadi itu. Jadi penawaran itu berdasarkan FOB atau CIF ya untuk FOB. Nah, jadi FOB itu apa? Nah, jadi FOB itu adalah suatu
klausul syarat pengangkutan di mana pihak penjual atau eksportir hanya bertanggung jawab mengantarkan barang sampai barang itu berada di atas kapal dan siap berlayar ya. Nah, tolong perhatikan, si penjual atau eksportir mempersiapkan barang sampai mengantarkan barang masuk pelabuhan dan standby di atas kapal ya. Nah, standby di atas kapal. Nah, kalau standby di atas kapal, nah, sudah berlayar? Belum. Nah, begitu ya. Nah, biaya proses penyiapan dan pengantaran itu ditanggung oleh si eksportir. Ya. Oke. Nah, jadi biayanya itu, nah kalau tadi di sini biaya ekspor itu semua biaya, semua harga perolehan dan biaya hanya sampai pintu gudang, pintu pabrik atau pintu yang ditentukan oleh pihak penjual atau eksportir itu saja. Nah, sedangkan untuk FOB tadi itu ya, semua biaya nilai mulai dari pintu pabrik, pintu gudang sampai naik ke atas kapal. Nah, itu dia ya, sampai naik ke atas kapal ya, belum berlayar. Nah, kemudian biayanya ini dihitung dari mana? Jadi keseluruhan biaya ex-work, keseluruhan biaya yang di gudang tadi begitu ya, ditambahkan dengan seluruh biaya yang terjadi hingga barang itu siap naik ke atas kapal atau siap pada posisi loading. Biayanya itu dihitung keseluruhan, mulai dari pintu gudang sampai ke pelabuhan sampai kepada posisi loading. Itu namanya free on board atau FOB. Tolong diperhatikan ya, betul-betul ya. Berikutnya lagi ada namanya cost and freight. Cost and freight ini yang kita sebut atau kita singkat namanya CFR. 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 Apa itu? Nah, jadi ini suatu klausul kesepakatan syarat pengangkutan di mana pihak penjual atau eksportir itu bertanggung jawab mengantar barang dan menanggung resiko atas barang yang mungkin atau timbul. Nah, jadi pengertiannya di sini mulai dari pintu gudang, pintu pabrik, ya, kemudian barang itu di loading naik ke atas kapal dan biaya freight, biaya pengangkutan atau biaya ya kalau kita analogikan naik pesawat, nah tiket pesawatnya begitu ya. Nah ini tiket barangnya itu atau tarif barangnya untuk diberangkatkan oleh pihak maskapai kapal ya, hanya sampai situ sudah naik kemudian sudah membayar tarifnya, itu disebut namanya CFR, cost and freight. Dari mana menghitung biayanya? Nah, biayanya itu dihitung dari biaya FOB. Nah, dari biaya FOB tadi di sini, kalau FOB tadi dasarnya biaya export, ya, biaya timbang bayar tadi. Kalau CFR dari biaya FOB ditambahkan dengan biaya atau tarif muatan kapal. Itu namanya CFR. Berikutnya, ya, ada lagi namanya cost insurance, ya, cost insurance and freight ya, cost insurance and freight ya, cost insurance and freight, disingkat CIF. Nah ini tadi ya yang dipersyaratkan oleh si buyer tadi, penawaran kita itu FOB atau CIF ya. Nah, jadi CIF itu apa? Ini suatu klausul syarat pengangkutan di mana pihak penjual atau eksportir hanya bertanggung jawab mengirim barang ya. Setelah naik ke atas kapal, setelah dibayar tarif muatan kapal, kemudian ditanggung juga yang namanya biaya asuransi sampai kapal itu berlayar sampai di tempat tujuan. Nanti di tempat tujuan, barang-barang dibongkar di negara tujuan, itu siapa yang menanggung? Itu si pembeli atau si importir. Ya. Nah, jadi keseluruhan biaya mulai dari pintu gudang, pintu pabrik, sampai pelabuhan, sampai naik ke
kapal, dibayarkan tarif muatannya, dibayarkan asuransi perjalanannya sampai berlayar. Itulah batas tanggung jawab dengan pola Incoterm syarat pengangkutan itu yang disebut namanya CIF. CIF, Cost, Insurance, and Freight. Cara ngitungnya yaitu tadi, biaya CFR ditambah dengan berapa tarif asuransi. Hingga barang itu sampai di tempat tujuan, di pelabuhan tujuan, di pelabuhan bongkar. Gitu ya. Nah, atau biaya CIF ini dari mana? Dari biaya FOB ditambah dengan tarif muatan kapal ditambah dengan asuransi gitu. Oke. Nah, kembali kita ke apa tadi yang dipesan oleh si buyer ya. Kita review sedikit. Produknya itu adalah pisang Cavendish. Oke, untuk dikirim kemana? Permintaannya untuk dikirim ke dua negara, ke Spanyol di pelabuhan Valencia dan ke Cina di pelabuhan Dalian, gitu ya. Nah, kebutuhannya berapa? Untuk dikirim ke Spanyol itu dibutuhkan 40 metric ton atau identik dengan 2 kontainer ukuran 40 feet. Nah, untuk ke Cina, ke Dalian dibutuhkan 36 metric ton, identik dengan 3 kontainer ukuran 20 feet. Ya, ukuran 20 feet. Ya, yang diharapkan itu, barang itu nanti dikemas dalam kardus, dalam karton, dalam satu kemasannya itu ukurannya 20 kilogram. Oke, nah di sini tolong diperhatikan. Oke, ini tolong diperhatikan. Nah, artinya kalau pengiriman ini berjalan baik, lancar, maka seterusnya akan dilanjutkan dengan kontrak. Dilanjutkan dengan kontrak, ya, selama atau sepanjang tahun. Oke, nah mari kita hitung, kita urai. Nah, setelah LOI-nya ini kita terima, nah sebagai eksportir yang baik, nah langsung dibuatkan tabulasi setup-nya, ya. Jadi kita buatkan tabulasi persiapannya, gitu ya. Nah kita lihat, oke. Nah kita lihat, nah produknya tadi apa? Cavendish. Nah ternyata di sini ada permintaan pisang Cavendish. Nah ini kita dapatkan itu dari 2 sumber. Artinya kita dapatkan dari 2 petani. Nah, petani pertama berasal dari Bogor, Jawa Barat gitu ya. Nah, kedua dari Lampung, dari Wai Jepara di Lampung gitu ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini sama-sama kualitas yang nomor 1 gitu ya, karena di sini sumbernya berbeda. Nah, tentunya harganya juga berbeda gitu ya. Harganya juga berbeda. Nah, untuk pisang Cavendish yang pertama, ini mau kita kirim ke Spanyol, Valencia begitu ya. Nah, harga perolehannya kita dapatkan dari petani itu 15.000 per kilogram. Kebutuhannya tadi berapa? 40 ton. 40 ton itu sama dengan 40.000 kilo. Ya. Nah, sama dengan 40.000 kilo. Oke. Nah, berarti di sini muatan dalam satu kontainer 40 feet itu adalah 20 ton atau 20.000 sehingga terbentuklah 2 kontainer gitu ya. Nah, ingat ini yang mau kita kirim ke Spanyol. Kemudian permintaan berikutnya tadi berapa? 36 ton. Nah, di sini tersedia produk pisang Cavendish ya. Kita datangkan dari Lampung, harganya berbeda. Harganya di sini 12.000 per kilogram. 12.000 per kilogram. Oke, karena ini dimuat dengan kontainer ukuran 20 feet, nah berarti satu kontainer itu hanya memuat 12 ton, 12.000 kilo. Maka itu dibutuhkan 3 kontainer. Ya. Nah, ini akan kita kirim kemana? Ke Cina, ke Dalian Port gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tabulasikan lagi, ini adalah data proses dan produksinya. Warehouse pooling artinya apa? Ini gudang penumpukan. Ya. Nah, dalam hal ini misalkan kita menumpuk ataupun mengumpulkan barang-barang yang akan dikirim ini dalam satu titik. Nah, berarti barang ini kita datangkan dari Bogor dan dari Lampung begitu ya. Nah, siapa di sini pemilik ataupun pihak yang melakukan pooling?
untuk barang-barang. Nah, di sini ada PT Wabi Trikaratama. Ya, ini wilayah kepabeanannya Indonesia. Nah, tadi di sini packing instruction. Nah, kita lihat ya untuk tipe A ini 20 kilo. Nah, sama-sama 20 kilo. Nah, cuma karena di sini packing requirement-nya untuk di pisang Cavendish yang tipe A, nah di sini dibutuhkan 2.000 ton. Nah, 2.000 ton ini dari mana? 2.000 ton ini dapatnya dari 40.000 dibagi dengan 20. Nah, berarti 20 tadi kan kemasan satu pak. Nah, berarti kita butuhkan di sini ada 2.000 karton atau 2.000 pak. Nah, satu kontainer memuat 1.000 karton atau 1.000 kardus. Sedangkan yang akan kita kirim ke Cina, nah ini dibutuhkan 1.800 karton atau kardus. Nah, di dalam satu kontainer itu dimuat 600 pak atau 600 karton kardus. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah mulai kita hitung. Nah, misalkan di sini kita hitung beban ataupun biaya proses dan produksinya kita lihat. Nah, tadi di sini harga perolehan sudah kita dapat ya. Nah, kemudian di sini biaya produksi atau persiapan produksinya. Ada biaya packing, biaya pengemasan. Biaya pengemasan di sini Rp8.000 per pak, per kardus begitu ya. Nah, di sini setelah barang-barang itu nanti di-packing, nah itu nanti akan ada proses penyusunan ataupun ada proses penataan gitu ya. Nah, itu dibutuhkan biayanya Rp3.200 per karton. Oke, ya. Nah, kemudian di sini ada izin lingkungan. Nah, ini kalau izin lingkungan ini sama artinya dengan biaya lain-lain ya. Nah, ini tidak bisa dipastikan juga ya. Ini karena kebetulan wilayah atau daerah tempat penumpukan atau pooling barang itu atau gudang pooling itu, nah lingkungan setempat memberlakukan seperti ini ya. Nah, mungkin ini sudah termasuk dengan biaya-biaya lainnya. Nah, anggaplah ini adalah biaya terakhir ya atau biaya lain-lainnya. Berapa? Biayanya itu Rp800 per pak, per karton. Kemudian untuk menyelenggarakan kegiatan ini, nah perusahaan di sini menggunakan jaminan bank ya. Nah, di sini ada biaya jaminan bank. Biaya jaminan bank ini dihitung berapa besarnya? 2,5% dari nilai perolehan per modul. Nah, maksudnya per modul apa? Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi, nilai satu modul itu tadi sudah diterangkan. Satu modul itu adalah satu dokumen untuk satu pengiriman pada satu tujuan ya. Nah, berarti karena ini ada dua negara berbeda, berarti kita butuhkan ada dua modul. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini tadi biaya produksi dan proses produksinya. Nah, kemudian untuk biaya delivery atau biaya-biaya persiapan ya sampai ke pelabuhan, sampai ke tarif muatan kapal dan asuransinya. Kita lihat ada biaya staffing. Nah, biaya staffing ini biaya barang-barang itu dimasukkan ke dalam kontainer gitu ya. Itu besarnya 1.850.000 per kontainer. Ya. Nah, kemudian di sini ada biaya karantina dapat dilihat 3.200 per modul untuk, nah karena ini adalah buah-buahan segar, nah ini dibutuhkan ada satu dokumen fitosanitari begitu ya, dibutuhkan biayanya 1.700.000 per modul. Nah, kemudian barang-barang ini nanti setelah dimasukkan ke kontainer ini akan dikirim ke pelabuhan dengan menggunakan truk. Ada biaya tracking. Nah, biaya tracking ini berapa? Biaya tracking 2.750.000 per kontainer. Ini tergantung dari wilayah, ya, tergantung dari wilayah. Makin jauh wilayah tersebut dari pelabuhan, tentunya lebih mahal. Kemudian ada biaya penerbitan dokumen, ya, termasuk modul di dalamnya.
ada 3.500.000 per kontainer. Nah, kemudian ada biaya undername. Nah, biaya undername ini jika kita menggunakan jasa ekspedisi muatan kapal, ya, itu disebut namanya, atau biaya forwarder itu disebut namanya biaya undername. Nah, yang dibutuhkan itu berapa nilainya? 4 juta rupiah per modul. Nah, jadi perhatikan di sini ada biaya yang dikenakan per kontainer, ada yang per modul. Nah, kemudian ada biaya clearance, ya. Biaya clearance ini biayanya itu adalah 2 juta per kontainer. Ada biaya PPJK. Nah, biaya PPJK ini untuk mengurus ini semua, untuk mengurus masalah kepabeanan, kita tunjuk pihak ketiga. Nah, namanya PPJK, perusahaan penyedia jasa kepabeanan. Berapa tarifnya? 3% dari nilai X work. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ada biaya loading. Nah, biaya loading ini ketika barang-barang sudah sampai di pelabuhan, sudah standby, kemudian di loading masuk ke kapal, nah itu ada biaya crane, ada biaya pemindahan, nah itu namanya biaya loading namanya. Besarnya 2.500.000 per kontainer. Nah, kemudian di sini ada biaya freight fare, ya, freight container fare atau biaya tarif muatan kapal. Dalam dolar nilainya 3.550 per kontainer. Ini untuk dikirim pada tujuan Cina di Dalian Port. Nah, kemudian tarif untuk dikirim ke Valencia ke Spanyol harganya 3.950, ya, dalam hitungan dolar. Kemudian asuransi. Asuransi ini tarifnya 5% dari 75% keseluruhan nilai FOB. Berarti nilai FOB itu kita kalikan nanti 75% baru dikalikan berapa tarif asuransinya. Oke, nah ini beban-beban biaya-biaya yang akan kita perhitungkan. Nah, kemudian untuk di dokumen itu nanti informasinya ada di sini informasi pengapalan dan kepabeanan. Nah, untuk modul pertama ini untuk yang dikirim ke Spanyol, ya, tipe A. Nah, modul kedua ini adalah berkas modul yang dari produk yang akan kita kirim ke Cina, ya. Nah, port of loading. Nah, port of loading ini di sini port of loading. Nah, port of loading di sini maksudnya pelabuhan pemuatan. Nah, pelabuhan pemuatan di sini ada dua. Untuk modul 1 ini dimuat melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Untuk modul 2 dimuat melalui pelabuhan Panjang di Lampung, gitu ya. Nah, kemudian port of discharge, ya, pelabuhan bongkar muat. Untuk di Spanyol ini di pelabuhan Valencia, untuk di Cina ini pelabuhan Dalian, ya. Nah, kemudian vessel atau kapal pengangkut. Untuk modul 1, nah modul 1 ini yang kita kirim ke Spanyol, gitu ya. Ini nantinya akan diangkut oleh kapal induk Regina Maris. Ya. Nomor kapalnya di sini 08976. Sedangkan untuk dikirim ke Cina, kita menggunakan kapal Evergreen, ya. Ini untuk modul 2. Ini nomor kapalnya 123314. Nah, kemudian clearance date, nah maksudnya di sini semua barang-barang ini sudah masuk di pelabuhan, nah, ditargetkan itu tanggal 23 November untuk modul 1. Artinya untuk dikirim ke Spanyol, tanggal 23 barang ini harus sudah masuk pelabuhan. Nah, untuk modul 2, clearance date-nya itu tanggal 13 Desember. Nah, jadi tanggal 13 itu barang-barang yang akan dikirim ke Cina sudah masuk ke pelabuhan. Kemudian ada lagi namanya loading date. Nah, jadi barang-barang itu dinaikkan ke kapal itu tanggal berapa? Nah, di sini targetnya tanggal 24 untuk yang dikirim ke Spanyol, 24 November. Untuk dikirim ke Cina, 14 Desember. Ya. Kemudian tanggal pelayaran. Nah, jadi setelah barang-barang itu loading masuk ke dalam kapal, nah, kapan berlayarnya? Ditargetkan untuk yang diberangkatkan ke Spanyol, berangkat itu mulai berlayar tanggal 25 November, sedangkan ke Cina tanggal 15 Desember. Nah, kemudian asuransi, siapa yang membukukan? Asuransi itu dibukukan oleh perusahaan asuransi namanya Best Insurance. Gitu ya.
Ini data yang kita buatkan satu tabulation set ya. Satu set tabulasinya. Kita buat, ingat, mulai dari harga perolehan, kemudian berapa yang dibutuhkan atau inquiry-nya, kemudian perhatikan di sini, kontainer yang dibutuhkan itu ukuran apa, kemudian di sini asalnya dari mana, dikirim kemana. Ya. Nah, setelah kita urai di sini, nah, kita cermati lagi proses and production cost ya, biaya proses dan produksi. Nah, di sini tercatat ada biaya packing, ada biaya penataan, ada biaya lain-lain gitu ya, ada biaya jaminan bank. Nah, termasuk juga ada biaya delivery and prepare. Nah, jadi setelah barang-barang itu nanti selesai di prepare di gudang, ya, itu nanti ada biaya staffing, ya, ada biaya karantina dan fitosanitary begitu ya. Kemudian ada biaya tracking, biaya truknya, ada biaya penerbitan dokumen, ada biaya jasa forwarder atau perusahaan ekspedisi muatan kapal, ada biaya clearance. Nah, begitu sampai di pelabuhan, semua pemeriksaan dokumen lengkap ya, seterusnya. Nah, itu ada biaya clearance. Ada biaya PPJK. Nah, ini karena kebetulan kita menggunakan jasa PPJK untuk mengurus semua keperluan kepabeanan, gitu ya. Nah, kemudian ada biaya loading. Ya, biaya loading ini adalah biaya barang itu dari ketika standby di pelabuhan untuk dinaikkan ke kapal, itu biaya loading. Kemudian ada tarif muatan kapal, freight, container, fare, ya. Kemudian ada asuransi. Oke, nah di sini informasi pelayarannya juga sudah. Baru setelah ini dapat lengkap, kita mulai menghitung. Pertama kita hitung dulu nilai export-nya. Oke, nah tadi apa nilai export? Nilai export itu adalah nilai dari perolehan barang ditambah dengan biaya proses dan produksi. Posisinya di gudang, di pabrik, atau di tempat yang menjadi tempat kedudukan si eksportir. Nah, kita lihat. Pisangnya terbagi menjadi dua tipe, tipe A dan tipe B, karena ini sumbernya berbeda, harganya berbeda. Mari kita hitung dulu. Nah, untuk tipe A, jangan lupa ini tadi untuk dikirim ke Spanyol ya. Nah, untuk dikirim ke Spanyol, kebutuhannya adalah 40.000 kilogram atau 40 ton. Nah, berarti dapat kita hitung harga per kilo dikalikan dengan harga kebutuhan, totalnya di sini ada 600 juta. Jumlah packingnya di sini berapa? 2.000. Kemudian biaya packingnya tadi 8.000 per packing. Nah, jadi biaya packing totalnya itu ada berapa? 16 juta. Dari mana? 8.000 dikalikan 2.000. Totalnya 16 juta. Kemudian ada biaya pengaturan dan penataan. Berapa? 3.200 per paketnya atau per paknya. Jadi biaya penataan ya dan penempatannya itu 3.200 dikalikan 2.000. Totalnya 6.400.000. Tadi biaya lain-lain atau biaya izin lingkungan berapa? Rp800 per karton. Jumlah kartonnya ada 2.000, nah berarti dapat kita hitung totalnya Rp1.600.000. Nah, biaya jaminan banknya di sini 2,5%. Ya. Dari mana kita hitung? Nah, 2,5% kita hitung dari biaya komisi jaminan bank ya. 2,5% dikalikan dengan nilai perolehan. Dapatnya berapa? Nah, dapatnya 15 juta. Oke, artinya untuk biaya pada pisang tipe A dapat kita hitung nilai perolehan pokok ditambah biaya packing, ditambah biaya penataan dan penempatan, ditambah lagi dengan biaya lain-lain, biaya lingkungan, ditambah biaya jaminan bank. Totalnya 639 juta. Sudah? Kemudian untuk pisang yang tipe B, nah ini sama begitu ya. Nah,
Tadi harga perolehan pokoknya itu 12.000, kebutuhannya 36.000 kilo, 36 ton, sehingga perolehannya itu kita kalikan langsung 12.000 dikali 36.000, 432 juta. Sama seperti tadi, nah di sini ada biaya packing, 1.800 karton dikalikan 8.000, nah biaya packingnya 14.400.000. Kemudian ada biaya penataan dan penempatan, nah 3.200 dikalikan dengan 1.800, hasilnya 5.760. Biaya lingkungannya sama seperti tadi, biaya izin lingkungan per karton dikalikan jumlah karton, dapatnya di sini 1.440. Biaya jaminan banknya di sini 2,5% dikalikan biaya perolehan. Sehingga di sini dapat nilai keseluruhan pada posisi X-Work 464.400.000 untuk produk tipe B. Sudah? Nah, berikutnya, mari kita hitung. Kalau tadi di sini kita menghitung untuk pisang tipe A yang akan kita kirim ke Valencia, nilai ekspornya itu 639 juta. Ya. Nah, di sini kursnya itu, nah di sini tadi kita dapat ya nilai kursnya tadi berapa di sini? Oh, belum diinfokan di sini ya. Belum diinfokan ya, maaf, belum diinfokan. Biaya kursnya hari ini 14.250. Berarti dapat dihitung nilai ekspor dalam US dollar 639 juta dibagi 14.250. Hasilnya 44.842,11 US dollar. Oke, ini biaya ekspor ya untuk produk tipe A. Untuk produk tipe B yang akan kita kirim ke Cina, tadi nilai ekspornya itu 464. Nah, dari sini datangnya 464.400.000. Nilai kursnya 14.250. Nah, kita buatkan perbandingannya dari nilai ekspor dibagi dengan nilai kurs, totalnya itu adalah 32.589,47. Ya. Kalau misalkan harga ekspor ini yang menjadi harga jual kita, artinya pembeli mau ngambil langsung ke gudang kita, ya, berarti kita jual di harga berapa? Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja berapa persentase margin profit yang kita inginkan. Misalkan di sini kita inginkan margin profitnya adalah 20%, nah berarti dapat kita hitung nilai ekspornya itu di sini langsung kita kali 44.842 dikalikan dengan 120%. Dapatnya 53.810,53 dolar. Ya, nah, ini dia. Ini nilai ekspor secara keseluruhan untuk produk tipe A. Nah, kemudian kalau dihitung per kilo, nah ini tinggal kita bagikan. Produk A ada berapa kilo? 40.000 kilo. Berarti 53.810,53 dibagikan dengan 40.000, hasilnya 1,35. Artinya harga jual untuk posisi ekspor untuk produk pisang kapandis tipe A, 1 kilo harganya 1,35 dolar. Sekarang kita lihat, kalau tadi di tipe B, harga ekspornya 464.400.000. Nilai kursnya di sini 14.250. Berarti dapat dihitung nilai ekspornya dalam currency US dollar 464.400.000 dibagikan dengan 14.250. Hasilnya 32.589,47. Oke, sama seperti tadi, kalau misalkan ini mau langsung kita jual posisi ekspor, tinggal kita tambahkan margin profit. Margin profit di sini kebetulan kita tetapkan 20%, sehingga dapat kita hitung nilai ekspor
adalah 39.107,37. Nah, kalau mau kita hitung per kilo, nah angka ini tinggal kita bagikan dengan 36.000. Jumlah kebutuhan pisang tipe B. Ya, inilah angka ekspor. Kemudian mari kita hitung angka FOB, free on board, berapa. Oke. Nah, tadi kita lihat untuk mencari nilai FOB, cari tahu dulu nilai ekspornya kalau mau mudah. Ini nilai ekspor. Nah, angka ini nanti yang kita perhitungkan. Nah, di sini kita pindahkan ke FOB. Nah, ini dia nilai ekspornya. Jumlah kontainer tadi berapa? Jumlah kontainer di sini adalah 2 untuk ke Spanyol, 3 untuk ke Cina. Biaya staffingnya di sini 3.700.000 rupiah. Dari mana? Nah, biaya staffing di sini, mari kita lihat. Biaya staffing di sini 1.850 dikalikan dengan 2 kontainer. Dapatnya 3.700.000. Nah, biaya karantina di sini dikenakan 1 modul. Nah, besarnya 3.200.000. Untuk fitosanitari 1.700.000. Nah, untuk tracking kita lihat berapa biaya tracking di sini. Biaya tracking di sini 2.750.000 per kontainer. Kontainernya ada 2. Berarti angka ini kita kali 2, ya tadi 2.750.000 dikali 2. Nah, kemudian untuk biaya penerbitan dokumen. Biaya penerbitan dokumen di sini tadi dihitung berapa? 3.500.000. Dihitung per kontainer. Nah, berarti di sini biaya dokumen 3.500.000 dikalikan dengan berapa jumlah kontainer untuk ke Spanyol? 2. Berarti kita kalikan 2. Biaya undername. Biaya undername di sini diberlakukan hanya sekali, 1 modul. Nilainya 4 juta. Biaya clearance. Biaya clearance di sini kita lihat, nah ini dihitung berdasarkan kontainer. Berapa tadi biayanya? 2 juta rupiah per kontainer. Kontainernya ada 2. Berarti di sini totalnya 4 juta. Biaya PPJK tadi kita hitung 3% dari nilai ekspor. Ya. Nah, berarti di sini kita hitung 3% dikalikan ekspor. Dapatnya 4 juta. Biaya PPJK tadi biaya PPJK kita hitung 3% dikali biaya ekspor dapatnya 19.170. Biaya loading di sini dihitung per kontainer. Satu kontainernya 2.500.000 dikali 2, nah totalnya 5 juta. Nah, angka ekspor ditambahkan dengan biaya staffing, biaya karantina, sanitary, tracking, biaya dokumen, biaya undername, biaya clearance, biaya PPJK, biaya loading. Kalau dijumlahkan semua, ya nilainya 692.270. Ini yang disebut namanya biaya FOB. Namanya biaya FOB. Oke. Nah, berikutnya sama kita lihat untuk di produk pisang Cavendish tipe B. Kita lihat pisang Cavendish tipe B. Nah, sama seperti tadi pola hitungannya. Sama seperti tadi pola hitungannya, ya, nilai ekspor. Tadi biaya staffing kita hitung ya 1.850.000 sama ya dikali 3 kontainer. Nah, totalnya 5.550.000. Biaya karantinanya sama. Kemudian biaya trackingnya karena di sini ada 3, berarti 2.750.000 dikalikan 3
kontainer. Totalnya 8.250.000. Biaya dokumennya di sini dikalikan 3.500.000 dikali 3, 10.500.000. Biaya under name-nya di sini, untuk biaya under name-nya di sini berapa? Biaya under name-nya di sini untuk ke kita hitung di sini biaya under name-nya di sini, maaf, 4 juta ya. Biaya under name-nya di sini adalah 4 juta, maaf ya. 4 juta. Sama. Nah, kemudian untuk biaya clearance-nya di sini, nah biaya clearance-nya kita hitung. Berapa biaya clearance-nya? Biaya clearance-nya di sini 2 juta. Nah, PPJK-nya kita hitung 3% dikali dengan nilai export. Dapatnya 19 juta 13.932. Biaya loading di sini kita hitung 2.500.000 dikali 3 kontainer menjadi 7.500.000 ya. Nah, sehingga untuk yang di tipe B total nilai FOB-nya itu 521.032.000. Sudah? Nah, ini dia kita hitung. Ya. Nah, tadi sudah kita dapat untuk ke Valencia untuk produk tipe A. Untuk produk tipe A, FOB pada nilai rupiahnya tadi 692.270.000. Nilai kursnya hari ini 14.250. Nah, kalau ini kita perbandingkan, berarti nilai FOB dalam US dollar adalah 48.580,35. Sedangkan di sini untuk nilai FOB dalam bentuk dolar pada produk tipe B yang akan kita kirim ke Cina dari 521.032.000 dibagi kurs 14.250 dapatnya 36.563,65. Ya. Nah, di sini kita mulai ya penawaran harga secara FOB. Nah, kalau kita buatkan penawaran, angka FOB ini kita jual, nah, ditambahkan, mari kita hitung berapa profit margin yang kita inginkan. Nah, profit margin yang kita inginkan ini tergantung dari kita sebagai pemilik usaha. Ambil contoh misalkan di sini profit marginnya adalah 20%. Kalau tadi di sini nilai FOB ya, nilai FOB-nya tadi di sini berapa? Nilai FOB-nya di sini tadi 58, tadi di sini 48.580, karena di sini kita punya profit margin 20, angka ini 48.580 dikalikan 120%, dapatnya 58.296,42. Nah, jadi ini yang menjadi angka penawaran kita. Ini yang menjadi angka penawaran kita untuk dikirim ke Valencia. Kemudian kontainernya ada berapa? Ada 2. Nah, berarti di sini nilai FOB per kontainer tinggal kita bagi 2, dapatnya 29.148,21. Nah, kalau mau kita breakdown lagi, harga nilai FOB dalam kilogram ya tinggal kita hitung 58.296 dibagikan dengan berapa tadi? Jumlah kuantitinya berapa tadi? Jumlah kuantitinya tadi di sini berapa? Jumlah kuantitinya tadi di sini 40.000. Sehingga nilai FOB dalam kilogram adalah 1,46 dolar. Begitu juga untuk produk yang akan kita kirim ke Dalian, Cina. Nah, kita lihat tadi nilai FOB dalam US dollarnya tadi adalah 36.563,65 dolar dari 521.032.000. Nah, kemudian di sini karena di sini kita punya profit margin 20%,
36.563,65 kita kalikan 120%. Dapatnya 43.876. Nah, angka inilah yang akan kita berikan penawaran kepada siapa? Kepada pembeli jika dia mengharapkan harganya adalah harga FOB. Berikutnya bagaimana jika buyer, pembeli, importir mengharapkan kita membuatkan penawaran dalam harga CIF. Nah, mari kita hitung CIF-nya ini berapa. Tapi sebelumnya kita hitung dulu CFR. Tadi nilai FOB-nya untuk tipe A yang akan kita kirim ke Spanyol 48.580. Jumlah kontainernya ada 2. Tadi tarifnya per kontainer itu 3.950. Berarti total tarif muatan kapalnya tinggal kita hitung, tarif kali banyaknya kontainer, dapatnya 7.900. Oke, 7.900. Nah, angka FOB kita tambahkan dengan total nilai muatan kapal, tarif muatan kapal, hasilnya 56.480. Inilah harga CFR. Tadi ada asuransi, asuransinya berapa? 5%. Dikalikan dengan 75% dari nilai FOB. Berapa? Nah, berarti di sini kita hitung. Angka FOB-nya 48.580 kalikan 75%. Hasilnya kita kalikan 5%, ini dia. Ini nilai asuransinya. Nilai tarif asuransinya. Oke? Nah, angka FOB ditambahkan dengan total nilai tarif muatan kapal, ditambah asuransi, jadilah nilai CIF. Ini dia. 58.302. Sama dengan untuk yang tipe B, yang akan dikirim ke Cina. Angka FOB-nya sudah dapat, nah kontainernya sudah ketahuan, tarifnya juga sudah ketahuan, tarif per kontainer dikali banyaknya kontainer, ini dia hasilnya, 10.650. Berarti nilai CFR, nilai FOB ditambahkan dengan nilai total muatan kapal 47.214. Nilai asuransinya sama seperti tadi, nilai FOB kita kalikan 75%, dikalikan tarif asuransi 5%, dapatnya ini dia, 1.371. Oke, sama seperti tadi produk tipe A. Nah, untuk di tipe B, harga nilai FOB ditambahkan dengan harga muatan kapal ditambah dengan asuransi. Dapatnya 48.585. Inilah yang disebut dengan nilai CIF. Oke, nah kembali kita ke LOI, maunya dia itu penawaran dalam bentuk FOB dan CIF. Tadi FOB sudah kita dapatkan untuk yang dikirim ke Valencia, inilah nilai FOB yang kita jual. Jadi nilai FOB asli dikalikan dengan profit margin, nah dapatnya inilah dia yang kita tawarkan ke buyer. Untuk ke Cina ini dia. 43.875. Nah, untuk CIF, nah tadi di sini sama seperti perhitungan FOB tadi. Kalau nilai CIF mau kita jual, tinggal kita tambahkan berapa margin kita. Nah, di sini contohnya marginnya 20%. Berarti di sini dapat kita hitung nilai CIF dalam bentuk dolar dikalikan 120%. Untuk di tipe A kita dapatkan 69.962,54. Kontainernya ada 2. Nah, kita bagi 2. Berarti ini adalah harga CIF total. Nah, ini harga CIF per kontainer. Dan kalau mau kita breakdown lagi untuk harga per kiloan, nah nilai CIF yang sudah kita jual dibagikan dengan berapa banyak kebutuhan produk A, 40.000 kilo.
Berarti ini dibagi 40.000 kilo dapatnya 1,75 dolar. Inilah harga jual CIF per kilogram. Untuk ke Cina, tadi sudah kita lihat. Nilai CIF-nya ini 48.584,79. Kita tambahkan berapa margin harga jual kita. Contoh tadi di sini adalah 20%, nah berarti angka 48.584,79 kita kalikan 120%. Dapatnya ini dia. Berapa itu? 58.301,74. Nah, untuk per kontainer tinggal kita bagi berapa? Kita bagi 3. Ya, kita bagi 3, dapatnya 19.433. Kemudian angka CIF yang kita jual dibagikan berapa kuantitinya? Kuantiti yang dibutuhkan tadi di sini 16.000, kita bagikan 16.000, dapatnya 1,62 dolar. Inilah harga CIF dalam hitungan per modul, dalam hitungan per kontainer, dan dalam hitungan per kilogram. Oke. Baik, saudara, untuk perhitungan nilai ekspor saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan kurang paham atau butuh penjelasan, silakan komunikasikan, hubungi kami melalui WhatsApp atau melalui WhatsApp group. Oke, dari saya demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita berbahagia dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum